Baik teman-teman, kita mulai market review kita hari ini ya. Jadi untuk malam ini mungkin tahun ini pertama ya, pertama di tahun 2022. Jadi seperti yang sudah kita mention di tahun lalu, kalau market review, kalau market update itu semua akan kita khususkan buat alumni. Jadi ini udah mulai kita geser ya dari apa namanya teman-teman yang mungkin di grup ya, ini kita lagi pikirin apakah kita nanti akan ada satu hari buat kita bareng-bareng sama teman-teman yang di grup gede ya. Tetapi yang pasti adalah di Selasa, di Kamis, dan di hari Sabtu itu adalah untuk komunitas Mind Trading Institute saja ya. Kenapa kita khususkan? Karena dari komunitas saja sebenarnya sudah 100 orang lebih. Jadi membernya udah 100 orang lebih. Dan selama kita melakukan review yang kemarin ya, itu kan seringkali full house. Jadi seringkali udah 100 orang lebih. Jadi kita alumni yang jadi masalah seringkali nggak bisa masuk kan. Nah, jadi mulai tahun ini ya kita akan batasi, jadi benar-benar hanya alumni saja. Kecuali nanti kalau alumni sudah lebih dari 500, mungkin baru kita buka lagi kuota sampai ke 500 di Zoom ya. Tapi untuk saat ini kita akan batasi untuk alumni saja. Jadi Selasa, Kamis, dan Sabtu itu kita hanya untuk alumni. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan bagaimana untuk masuk ke dalam komunitas ini? Sebenarnya sih sangat-sangat sederhana saja. Ikut aja salah satu workshop kita, karena kita nggak punya grup premium ya. Jadi nggak ada namanya grup rekomendasi segala macam ya. Oke, nah tujuan market review dan market update itu ya juga bukan untuk sesuatu yang premium. Jadi tidak serta-merta teman-teman ada di grup ada di market review, ada di market update ya. Terus habis itu udah tinggal duduk diam aja, nggak nungguin apa-apa, enggak. Jadi tujuan dari market review dan market update itu adalah untuk konfirmasi analisa teman-teman. Jadi konfirmasi analisanya. Jadi atau teman-teman bisa berbagi analisa itu. Jadi kita bahas bareng-bareng di fasilitas ini, di apa namanya, di review dan di update. Ya. Nah, kemudian kenapa kita ada market review, market update ini juga? Itu tujuannya agar teman-teman yang sedang mengikuti kelas ya, mau di coaching, mau di pre-section, teman-teman bisa ini kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini melakukan analisa dan lain sebagainya. Itu hanya menjadi bahan untuk teman-teman konfirmasi juga apa yang sedang teman-teman pelajari waktu di kelas ya, dan akhirnya nanti keluar dari kelas. Jadi ini adalah tujuan diadakannya market review dan market update. Jadi bukan grup premium, oke? Jadi kita akan saling berbagi di sini, saling berbagi. Oh ini saya melihat ada sebuah saham yang bagus. Nah ini teman-teman ungkapkan, teman-teman berikan. Jadi kita analisa bareng-bareng. Oh iya, bener ya. Nah habis itu bagaimana story-nya? Teman-teman share di grup ya. Oh ini kurang lebih kayak gini nih. Nanti kalau dia ada katalis seperti ini dan lain-lain sebagainya ya. Nah itu yang kita lakukan, oke? Ini bukan grup premium. Saya mau tekankan di situ. Itu bukan grup premium, oke? Nah kemudian apakah ini akan diupload ke YouTube? Tetap akan diupload di YouTube. Cuman nanti ya potongan tok ya. Sama seperti market update lah ya, potongan tok. Kenapa? Karena nanti di Q&A saya akan langsung gambar. Nah, kalau untuk gambar itu kan berarti teman-teman yang ada di kelas, yang sudah pernah ikut kelas, teman-teman juga udah tahu lah bagaimana cara menggambarnya. Jadi jangan ini bagaimana menggambarnya dan lain sebagainya ya. Oke? Itu kurang lebih ya. Ya, kita mulai dulu ya market review kita hari ini. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan 2 hari ini, berarti 2 hari dari tanggal 3 dan tanggal 4 itu kelihatannya memang kayak itu ya, market sedang ada euforia untuk menyambut Januari efek ya. Tetapi sayangnya adalah ini udah mulai ada di plafon. Jadi kalau misalnya kita lihat dari candle hari ini candle hari ini memang belum confirm ya. Tapi kalau misalnya ini kan resistennya, kalau misalnya saya tarik saja sebuah garis di situ dan ada sebuah garis di sini ya, kita melihat sepertinya kok dia ada
kayak descending lagi di sana ya. Walaupun memang masih tetap sideways, ya masih tetap sideways. Artinya kalau skenario kita pas, skenario kita benar, ini tinggal dia break ke atas ini, ya berarti dia mungkin akan lanjut ya, akan lanjut ke atas ya. Kalau dia break ke bawah ya berarti dia akan lanjut ke bawah. Nah, kita mau lihat nih skenario benar nggak, dia akan terus mengecil di sini. Terus habis itu mulai break atau tidak. Ya ini tinggal kita ikutin aja skenarionya. Tapi sementara kita bisa melihat bahwa tren yang ada di indeks harga saham gabungan saat ini adalah sideways. Nah, kalau dia udah sideways, udah kita konsentrasi di technical per sahamnya saja ya. Nah, beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan di minggu depan, nanti kita update lagi nanti di hari Kamis ya. Ada beberapa saham, ini kita bicara mengenai big cap dulu ya. Nah, big cap misalnya kayak BBCA. BBCA, ini tinggal kita tunggu dia breakout aja nih. Kalau dari sini ya sekitar 7.400 ya. Kalau di atas mungkin di sekitar ya 7.400 sampai 7.800 lah. Ya, kurang lebih di situ kalau dia bisa breakout kita ikut ya. Itu berarti cicilan pertama kita pullback. Kemudian tinggal kita ikut. Nah, ini mungkin saya nggak mark-mark banget ya. Sampai ke 8.250 dulu lah untuk swing. Nah, karena kita nggak tahu setelah Januari efek apakah nanti Februari masih cukup bagus ya. Kita kan sedang menunggu juga, market juga pasti sedang menunggu kan. Apakah gelombang ketiga ini jadi nggak di Indonesia? Karena kan mungkin ini periode liburan Natal dan Tahun Baru kan baru selesai nih. Baru selesai. Nah, lonjakannya ada apa enggak? Kan mungkin baru akan ketahuan nanti ya di minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Januari. Nah, kalau terjadi lonjakan mungkin saja ya kayak misalnya PPKM berlaku lagi. Nah, kalau PPKM berlaku ya mungkin akan ada sedikit penurunan dari momentum pemulihan ekonomi yang ada. Ya kan PPKM kan membatasi pergerakan-pergerakan itu kan. Tapi kalau tidak, nah berarti ini langkah awal. Ini baru langkah awal. Kita tinggal menunggu lagi bagaimana ancaman-ancaman yang ada nih. Ya kayak misalnya kayak tapering. Ini jangan ada kejutan aja di situ. Kayak misalnya contoh inflasi ya, inflasi yang mungkin sudah terjadi di banyak negara ya. Di US, di Jepang ya, di Eropa, termasuk yang paling dekat dengan kita itu adalah di dekat kita Singapura, sorry ya. Singapura kita juga ngelihat ya dia punya inflasi kan udah sangat tinggi ya, cukup tinggi ya. Nah, jadi yang ini sedang kita tunggu lah. Bagaimana reaksi market untuk itu. Pokoknya jangan sampai ada kejutan aja. Kalau tidak ada kejutan ya minimal kita bisa ngikutinnya dengan santai. Dalam arti santai itu ya technical masih bisa kita lihat. Ya, itu sampai sejauh ini kita masih melihat seperti itu, oke? Nah, kemudian big cap yang lain itu adalah BBRI. BBRI sudah breakout nih, teman-teman ya. Breakout, kemudian dia mengalami pullback nih. Mengalami pullback saat ini. Apakah dia bisa bertahan nih dengan pullbacknya ini? Ya, kalau dia udah pullback, ini kan pas breakout nih, mungkin teman-teman masuk ya. Nah, dia udah pullback kan. Pullback ini mungkin ada kesempatan teman-teman untuk mulai lakukan cicilan lagi di daerah sini. Ya, nah kalau misalnya indeks harga saham gabungan besok mungkin turun ya, ini kan ada di plafon sedikit ya, ada di plafon ya. Nah mungkin adalah kesempatan teman-teman bisa melakukan koleksi. Ini buat ya Januari efek ya, kita lihat ya dari sini dia udah break. Nah ini tinggal kita mau ikut apa enggak ya, teman-teman bisa lakukan buy di BBRI dan di BBNI. BBNI juga sudah breakout nih hari ini, confirm breakout ya. Nah ini mungkin sedikit ya, kalau teman-teman bisa nggak dia pullback? Sangat mungkin kayak BBRI kan dia pullback ya. Atau dia lanjut. Nah, kalau dia lanjut berarti kita masuk pada saat penutupan pasar. Atau teman-teman anggaplah ya, kita spekulasi pada saat di jam pembukaan bursa. Nah, kalau jam pembukaan bursa lebih baik tunggu sampai jam 10 aja. Ya, tunggu sampai dia agak tenang, baru kita lihat, oh kayaknya sih ini ada peluang nih untuk lanjut atau sekalian masuk di sesi 2. Ya, kalau dia ada peluang, berarti dia harus hijau kan di atas kan. Nah, ini berarti konfirmasi breakout ya. Nah, di situ teman-teman mulai melakukan cicilan untuk BBNI. Ini juga udah kita pantau ya cukup lama ya di tahun lalu kan. Ya, kemudian ada BMRI. Ini BMRI juga sudah mulai mau breakout nih, ya, mau breakout walaupun memang di atasnya kalau kita lihat ya. Ini masih ada resisten di sini ya, area ini. Ya, nah, teman-teman mau
tunggu dia breakout, benar-benar breakout di atas, jadi udah di sideways ini, dia breakout baru ikut, ya, atau pada saat dia breakout trend line, teman-teman udah bisa ikutan, ya, udah mulai bisa ikut. Ini semua itu berpulang ya ke Januari efek, katalis-katalis yang ada di di Januari, kelihatannya cukup bagus sih memang untuk mendorong bursa, indeks harga saham gabungan terutama ya, untuk ngetes kembali ke area all time high-nya dia kembali gitu. Ya, nah habis itu ini untuk saham satu lagi, ini masih di banking ya, ada namanya BTPS ya, BTPS. Ya, ini lebih baik teman-teman benar-benar tunggu dia breakout ya. Ya, pergerakan ini kadang-kadang kan ini kan kadang-kadang false ya. Nah, ini pada tunggu dia breakout baru teman ikut. Ini BTPS ya. Ini mungkin ada di second liner ya untuk di perbankan. Oke, nah saham-saham yang lain ini mungkin saya cover agak cepat aja ya. Satu, teman-teman bisa tetap memperhatikan Inco ya. Ini harusnya udah cukup lama kita perhatikan juga ya. Tapi ini udah menjelang ujung-ujungnya, udah menjelang di akhirnya. Nanti saling mengingatkan aja ya. Inco satu lagi, kalau udah bicara mengenai Inco berarti bicara mengenai Antam kan. Nah, ini juga sama, kita udah mulai bersiap lah ya, walaupun dari kemarin itu kan sudah kita berharap lah ini seperti apa gitu ya. Ini lama banget gitu. Nah, posisi ini sebenarnya ini adalah pengumpulan barang lah ya, pengumpulan barang. Semakin lama dia melakukan setup seperti ini, nah ledakannya bisa jadi akan besar ya. Ini ledakan ke atas atau ke bawah. Ya, ini tinggal menunggu aja, makanya kalau kita sebagai trader ya tinggal tunggu konfirmasi dia breakout atau breakdown. Ya, kalau breakdown ya jangan ikut. Kalau breakout ya kita ikut. Apakah dia akan false breakout? Tinggal konfirmasi aja. Nah, teman-teman mau konfirmasi, tunggu sampai dia breakout di sini di 2700 ya, dia breakout ke atas baru ikut ya, atau pada saat dia breakout trend line sudah ikutan. Ini tinggal itu aja ya, tinggal karakter masing-masing aja. Kalau agresif ya mungkin dia udah mulai melakukan cicilan malah di bawah sini ya. Setengah-setengah agresif ya udah mulai breakout di trend line, dia udah mulai ikutan ya. Atau ya mereka konservatif ya, berarti pas breakout resisten. Ya, oke. Terus habis itu ini mungkin sekedar mention saja adalah DMMX. Ini mungkin juga udah saya posting di grup tele ya. Nah, DMMX teman-teman bisa cek di ujungnya, lihat aja ini sebenarnya udah breakout. Tapi dengan candle-candle yang kecil kita sebenarnya cuma menunggu volume. Ini false breakout kah atau dia kembali akan turun atau dia akan lanjut nih. Ya, karena apa? Candle ke atasnya udah mulai kecil-kecil lagi nih. Kecil-kecil, apakah nanti udah sampai ke 2920 ya, terus turun lagi atau dia lanjut ke target misalnya ya. Ini targetnya kalau lihat kemarin kan memang tiangnya kan gede banget ya. Tiangnya besar banget kan. Nah, kalau tiang sebesar ini mungkin nggak ya dia akan melaju kembali ke targetnya. Ini ya kita tinggal tunggu aja ya. Kalau udah masuk ya berarti tinggal kesabaran kita saja. Ini ujung-ujungnya adalah soal itu. Kadang-kadang memang kan jadi trader itu kan adalah ya soal sabar nggak menunggu setupnya bekerja, sabar nggak menunggu trading plan-nya itu ya dia berjalan sesuai dengan rencana apa enggak. Ya, ini udah di ujung sih, udah di ujung, tinggal tunggu volumenya aja. Volumenya kan mungkin masih belum terlalu besar ya. Tapi saya tidak akan mention terlalu lama di sini ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat adalah JPFA. JPFA ya, ini memang dia udah mantul ya dari bawah ya. Ini sih saya juga ketinggalan, jujur aja. Saya juga ketinggalan ini. Ya, terus habis itu ini kita masih punya satu kesempatan untuk masuk, yaitu pada saat breakout trendline. Ya, breakout dari trendline ini. Nah, bisa lihat ya, kalau dia bisa breakout, ya ini kesempatan teman-teman untuk ikut. Ya, ini JPFA, silakan nanti teman-teman tinggal bikin trading plan-nya lah ya. Jangan lupa itu. Sama mungkin ada satu lagi saya sekedar mention saja adalah MAPI ya. MAPI hari ini kan kelihatannya dia bergerak tinggi banget ya. Ya kan? Nah, apakah ini benar-benar pulih? Apakah ini benar-benar menunjukkan bahwa dia akan mulai bergerak ya? Saya cenderung akan tunggu dia break dulu ya struktur yang ada. Jadi dia break dulu, baru kita mulai ikut. Ya, jadi nggak terjebak pada
pantulan sementara tok ya. Ini bisa aja dia ikut. Ini tapi kan ancamannya adalah ini meledak apa enggak? Ya walaupun kelihatannya seperti datanya tidak ada gelombang ketiga ya, kelihatannya terkontrol banget, kelihatannya terkendali banget ya. Nah, ini yang sedang kita konfirmasi aja. Teknikalnya kalau dia bisa break, ya dia bisa ini berarti break strukturnya kan, berarti naik kembali ya. Saya malah berpikir adalah dia kalau dia pun naik, ya ini berarti konfirmasi break kan. Tunggu dia membentuk higher low ya atau dia pullback, nah, baru kita ikut. Berarti ini ada peluang market bilang kemungkinan besar gelombang ketiga itu cukup terkendali. Ada peluang seperti itu. Tapi tiba-tiba kejutan, ada ledakan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akan memupuskan pergerakan dari retail ini. Ya dari MAPI lah, Ramayana lah, S Hardware ya, Era mungkin sekalipun ya. Ya, jadi ya teman-teman tinggal perhatikan aja. Kayak ini saya sekedar mention saja, habis itu ada yang di properti. Nah, kalau properti, ya saya udah pasti ngajak teman-teman ke ini ya. Ke BSDE. Kenapa saya ajak teman-teman ke BSDE? Kita lihat mungkin di weekly lah ya. Nah, weekly di BSDE-nya sendiri itu cukup ada di dasar nih. Ya, kalau ini kan kita bicara mengenai weekly ya, weekly trend ya. Ini berarti kan trendline ini cukup kuat karena ini weekly. Ya, dia kebetulan ada di sekitar trendline itu. Di sekitar weekly-nya. Lihat ya. Ini. Ya, jadi otomatis ini akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan mungkin technical saham-saham yang lain ya. Maka dari itu, terus habis itu katalis yang ada ya, terus habis itu mungkin teman-teman bisa lihatlah beberapa berita yang ada memang menunjukkan bahwa cukup berpihak ke grup-grupnya Sinarmas ya, terutama di data center, terus ada ibu kota negara juga ada kan. Nah, tetapi bagaimana dengan candle hari ini? Candle ini kan ada peluang, berarti kemungkinan besar ada pullback yang akan terjadi di sana. Ya, pullback yang akan terjadi di sana. Jadi saya tidak berharap teman-teman kejar dulu. Lebih baik tunggu dia pullback atau sekalian break dari ini, trendline-nya juga weekly ya, break dari ini. Ya, break. Nah, usahakan ya teman-teman tinggal konfirmasi aja. Ini kan berarti ada sebuah area nih di atas sini nih ya. Teman-teman tinggal gambar aja trendline di situ. Teman-teman tinggal mau lihat di sini ya, break dari sini baru ikut atau break ini baru ikut. Ya, terlalu tinggi ya karakter teman-teman tinggal cocokkan. Kalau memang agresif, kita masuk dari sini aja. Tapi agresif ya berarti kan bisa jadi dia kena stop loss-nya juga lebih sering, ya kan? Nah, kalau konservatif gimana ya? Tunggu dia break benar-benar konfirmasi demi konfirmasi. Walaupun yang namanya salah kan pasti akan ada ya. Bisa jadi dia false breakout kayak gini kemudian turun kembali. Ini di sini kenapa penting banget adanya namanya stop loss. Ya, karena apa? Analisa kita kan seringkali bisa jadi salah kan. Karena apa? Kita harus ikut market, bukan market ikut kita. Oke, kalau tidak ada ya, ini kurang lebih konsep untuk si market review kita. Nanti ya mungkin kedepannya kita akan coba terus memperbaiki ya. Tapi minimal teman-teman, saya mau mengingatkan kepada teman-teman adalah ini ya, market review dan market update, pakai itu untuk konfirmasi analisa kita. Pakai itu untuk mengkonfirmasi analisa. Dan kita saling melengkapi akhirnya. Di situ teman-teman bisa berbagi soal story-nya kayaknya ini cukup bagus ya. Terus ini nanti kita update story-nya sesuai dengan perjalanan teknikalnya. Kalau teknikalnya masih bisa kita hold, contoh misalnya kayak Adaro. Ya Adaro saya sih cukup sayang sih ya memang. Kemarin tuh harusnya kan kita dapat dividen plus ya capital gain kan. Tapi ya sudahlah, memang sudah sesuai targetnya 2.300 keluar ya, saya keluar aja lah ya, apalagi pas menjelang kumdetnya si dividends kan, kumdet dividen kan biasanya ada terjadi anjlok ya, tapi ini cukup bertahan. Apakah karena dia sedang ada IPO anak perusahaannya makanya ditahan ya, saya nggak tahu juga ya. Tetapi minimal kita masih sesuai aturan lah ya. Kalau ada corporate action ya kita menghindar dulu daripada terombang-ambing digerakkan oleh euforia ya. Jadi mungkin untuk market review kita hari ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan ya, kita ada di Selasa, Kamis dan hari Sabtu untuk market update-nya. Oke.
Ya, demikian untuk hari ini teman-teman. Buat market reviewnya, thank you sudah bergabung, thank you untuk waktunya ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Salam tim.